kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah ibu sehat sehat. ya Pak, sehat juga. Agak sedikit lah Pak, di cuaca Pak ya. Ya biasalah. Baik Pak, pada kesempatan ini saya mau minta izin melaksanakan pendampingan kepada Pak Andi Erwin, TGP hebat kita. Ya. Nah ini sudah pada bulan yang kelima Pak, Kelima ya. kelima. Adapun fokus pendampingan kita pada hari ini adalah merefleksikan penerapan aksi nyata modul 3.1, berdiskusi dengan tentang rancangan program yang berdampak kepada murid ya Pak ya. Kita lanjutan dari yang kemarin, terus berdiskusi tentang implementasi komunitas praktisi yang dilaksanakan, yang sudah dibentuk oleh Pak Erwin. Sudah ada dibentuk. Kemudian selanjutnya nanti kita melaksanakan percakapan pasca observasi, sudah dilaksanakan Pak Erwin kepada rekan sejawatnya. Nah itu nanti yang kita akan adakan pada hari ini Pak. Oke, jadi saya minta izin untuk itu Pak. Siap. Jadi saya lihat materinya 3 itu tadi penting Pak ya. Iya, Lagi saya catat tadi mengenai komunitas tadi ya. Iya, komunitas praktisi. Nah, ini nanti mungkin oleh Pak Erwin bisa diterapkan juga di sekolah. Iya, ya, katanya tadi sudah sudah dilaksanakan untuk pelaksanaan literasi kalau nggak salah saya. Ya, saya alhamdulillah. Alhamdulillah. Nanti Pak Erwin memang jadi penggerak lah di sini. Iya, insyaallah. Sukses ya Bu ya. Terima kasih banyak Sama-sama. Pak. Oke. Ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Win? Alhamdulillah Bu, selalu sehat kita. Iya. Baik. Tidak terasa ya sudah bulan ke-5. Ya, benar Bu. Bulan ke-5 pendampingan 5 pada hari ini ya. Adapun sebelumnya Ibu mau menjelaskan dulu fokus pendampingan kita pada hari ini. Yang pertama, merefleksikan penerapan aksi nyata 3.1 ya. Ya, benar. Kita sudah pelajari ya. Benar. Kemudian berdiskusi tentang rancangan program yang berdampak kepada murid. Ya, benar. Ya, benar. Kemudian berdiskusi tentang implementasi perkembangan komunitas praktisi. Ya, benar ya. Selanjutnya pada hari ini juga saya akan mendampingi Pak Erwin untuk melaksanakan percakapan pasca observasi terhadap teman sejawat ya yang sudah dilaksanakan coaching ya. Coaching kemarin. Oke, baik Pak Erwin. Itu kegiatan kita pada hari ini, fokus pendampingan kita. Selanjutnya selama 1 bulan ini masih tetap daring ya. Benar, selalu daring. Masih tetap daring dalam modul 3.1, 3.2. Bahkan malam tadi sudah kita rumpul yang kedua ya. Benar. Untuk modul 3.3. Artinya sudah tidak lama lagi kita akan selesai. Iya, menyelesaikan pendidikan guru kita ini. Baik Pak Erwin, bisa ceritakan kepada saya apa saja selama perjalanan 1 bulan ini pembelajaran daring yang sudah Bapak lakukan, mulai dari diri, selanjutnya terakhir aksi nyata ya, alur merdekanya ya, dari modul 3.1, 3.2, 3.3 yang sedang berlangsung. Silahkan Pak Erwin. Baik Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu atas kemauan Ibu untuk hadir di sekolah saya di SMK 1 Kelurahan guna untuk melaksanakan pendampingan individu yang kelima. Baik Bu, dalam sebulan ini kita kembali daring untuk mengikuti tujuan dari tujuan guru penggerak ini. Saya mulai dari modul 3.1. 3.1 ini Bu, yang kita pelajari tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Kita sebagai kepala sekolah, calon kepala sekolah tentunya tentunya ada nanti jumpa dengan permasalahan. Ya, permasalahan itu baik dari luar sekolah maupun di dalam sekolah itu sendiri. Nah, dalam menyelesaikan kasus ini kita memulai beberapa tahap. Ada beberapa penyelesaian yang harus kita duga dulu, kita prediksi biar kita tidak salah Bu. Itu tujuan. Ya benar Bu, dalam pemutusan biar kita bisa mengangkat sekolah kita tentunya, menjaga baik nama sekolah dan bisa mengayomi tentunya guru-guru yang ada di sekolah kita. Jadi keputusan kita ini bisa bersifat mutlak
untuk mengayomi kebutuhan tersebut Ibu. Jadi di modul 3.1 adalah pembelajaran yang sangat bagus sekali menurut saya, mengambil bagaimana mengambil keputusan, bagaimana cara kita bisa menyikapi suatu permasalahan. Nah, jadi kan lebih teratur kita Bu. Jadi ada berdasarkan konten-konten yang tersediakan di Google Penggaraan. Yang 3.2. Oke, 3.2 Bu, menarik sekali karena kita di sini memanfaatkan aset Aset, ya. yang ada di sekolah kita Bu. Oke, di 3.2 modul ini tentang memanfaatkan aset. Biasanya ini kita harus tahu aset yang mana bisa kita manfaatkan atau aset yang bisa kita lakukan penyusutan. Biasanya yang banyak sering kita gunakan adalah pemanfaatan aset Bu. Aset ini kan ada dua Bu, ada biotik dengan abiotik. Biotik ini yang bersifat hidup Bu, kayak kita sebagai guru, kita digerakkan untuk sekolah untuk melaksanakan program-program yang telah disusun. Siswa sebagai objek dan pembelajaran agar bisa mendapatkan fokus pusat pembelajaran yang sesungguhnya. Kalau biotik ini Bu lebih banyak ke cenderung sarana dan prasarana seperti kayak kelas ruang kita sekarang ini Bu, terus seperti mic, kursi, terus juga anggaran dari beberapa pendanaan itu adalah biotik. Jadi modul 3.2 bagus sekali dalam aset yang kita dapatkan di sekolah kita. Baik, tapi ya Pak Erwin ya, dimana di dalam pendidikan guru penggerak ini kita diajari bagaimana mengambil keputusan, Benar. terus memberdayakan aset yang ada pada kita. Artinya setelah pendidikan ini, jika memang kita diberi kesempatan untuk menjadi kepala sekolah, mudah-mudahan tindakan kita akan sudah sesuai dengan yang kita pelajari. Baik Pak Erwin, terima kasih banyak atas pembelajaran daring ya. Ya. Baik, apa namanya tuh, kan sudah melaksanakan supervisi nih, coaching ya sama coaching sama guru. rekan pejabat. Bisa nanti diberikan kepada saya Benar, bisa Bu. hasil observasinya ya. Boleh saya. Oke, terima kasih. Oke Pak Erwin, Ya, Bu. kita lanjutkan ya percakapan kita pada hari ini. Refleksi proses pengambilan keputusan ya. Ya benar. Baik, berdasarkan hasil pemetaan yang Bapak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan Bapak? Dalam pemetaan pengambilan keputusan yang saya rasakan di modul 3.1 Bu, otomatis saya tercerahkan Bu. Semulanya saya tak tahu mengambil keputusan seperti apa. Biasanya seperti orang awam Bu ya, kita ngambil keputusan kan yang berdasarkan titik terbenar Bu. Iya, yang mana paling kita benar berarti itu bisa kita ambil keputusan. Ternyata banyak Bu, ada 4 pengambil keputusan yang dilema etika yang seperti ya mungkin individu versus kelompok kan. Nah itu betul-betul sering terjadi di kehidupan atau di sekolah ini Bu. Kenapa saya katakan ya di individu versus kelompok ini lebih cenderung ke pengambil keputusan yang bersifat secara global. Iya, kita tahu teknik-tekniknya seperti apa, kita tahu bagaimana trik biar dapat keputusan yang berpihak kepada murid. Kita pun dapat memberikan keputusan yang nyaman kepada guru. Nah, jadi saya betul-betul tercerahkan bagaimana dalam pemahaman pengambil keputusan di modul 3.1. 3.1. Baik, apa menurut Pak Erwin yang masih perlu dikembangkan atau yang masih perlu dievaluasi? Oke, di diri saya yang perlu dievaluasi adalah dalam modul 3.1 pengambilan keputusan itu haruslah bersifat mutlak. Ya, jadi jangan ada kebimbangan lagi. Kalau kita sebagai calon kepala sekolah kita ada bimbang, maka itu akan bisa mencerminkan sikap yang tidak percaya kepada guru-guru lain kepada kita Bu. Karena kita bimbang, plan. Nah, jadi harus mutlak, jangan ada berubah lagi. Sesungguhnya kita sudah mengetahui beberapa 4 dilema dari pengambilan keputusan. Selanjutnya di kegiatan modul 3.2 kita pembahasan aset, kita bisa memanfaatkan aset yang semaksimal mungkin ya demi menunjang pendidikan berpusat kepada peserta didik begitu. Baik, sejauh ini apa hal yang menurut Pak Erwin mendukung keberhasilan dan keputusan yang diambil? Itu
sudah ambil keputusan nih. Nah, terus apa yang mendukung dari keberhasilan pengambilan keputusan? Ya, dalam pengambilan keputusan yang mendukung adalah ketika kita memberikan suatu keputusan, kita disetujui keputusan kita oleh halayak ramai. Itu adalah satu poin yang membuat keberhasilan Ibu. Dalam baik. kegiatan pengambilan keputusan kita itu adalah pertama didukung oleh seluruh warga sekolah. Yang kedua adalah berbasis kepada peserta didik. Ya, kalau tujuannya untuk peserta didik, kita lebih cenderung berhasil Ibu dan lebih didukung. Iya. Nah, jadi adalah dua aspek itu menurut saya yang bisa saya berikan. Jadi pendukung ya. Ya. Terus selama ini adakah pengalaman yang terjadi baik dari waktu dekat ini setelah mengikuti program guru penggerak ataupun sebelumnya yang mencerminkan dilema etika baik itu terkait murid maupun rekan sejawat? Ya baik Bu. Benar Bu. Yang dilema etika pada rapat di kelas 12. Jadi itu kegiatan itu sudah 2 minggu lalu Bu. Kita dikumpulkan oleh kepala sekolah untuk rapat. Seperti biasa Ibu, rapat tersebut itu bertujuan untuk menentukan kelulusan siswa di sekolah kita. Nah, di sekolah kita itu kan kembali lagi jobdesknya tergantung tingkat satuan pendidikan. Jadi kembali ke sekolah masing-masing yang berhasil lulus atau tidaknya. Nah, pada rapat tersebut ada salah seorang wali kelas yang memberikan informasi ya tentang anak didiknya di kelas 12 bahwasanya siswa tersebut akhir-akhir ini sering tidak sekolah. Tidak sekolah sehingga ikut ujian terakhir untuk kelas 12 itu dia sering terlambat. Nah, disampaikanlah oleh wali kelas itu di rapat di forum tersebut bahwa anak tersebut apakah layak untuk naik atau tidak. Nah, di rapat tersebut kepala sekolah Dr. Desasmar menerapkan dilema etika satu khusus kelompok. Nah, di mana satu orang wali kelas tersebut rasanya keberatan anak tersebut naik karena tidak mematuhi peraturan ya disiplin. Nanti takutnya wali kelas mungkin beranggapan bahwasanya bisa jadi beban masyarakat Bu ya. Dari sekolah kita berhasil, kenapa mau diluluskan gitu kan? Tapi kepala sekolah mengambil keputusan dilemanya adalah satu individu melawan kelompok. Jadi kepala sekolah menempatkan posisinya bahwasanya dalam peraturan tidak ada kedisiplinan untuk mempengaruhi lulus atau tidaknya. Yang mempengaruhi pertama adalah anak tersebut nilainya tuntas, kedua PKL atau magangnya selesai, yang ketiga nilai tidak ada merah dari guru. Dari 3 kriteria itu tidak ada disebutkan ke anak. Jadi ya secara otomatis anak tersebut dikatakan lulus Bu. Tetapi dengan catatan ke sekolah, kalau misalnya anak yang mulai terlambat atau tidak terperhatikan oleh kita sebagai wali kelas harus sigap memutuskan permasalahan anak ini kenapa sering terlambat gitu karena sekolah. Jadi evaluasi untuk kita semua biar kejadian ini tidak terulang kembali. Oke, baik. Menurut Pak Erwin nih, apakah proses pengambilan keputusan yang dilakukan sekarang ini sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari di modul 3.1? Sesuai dengan yang kita pelajari yang diterapkan juga di SMK 19, menurut saya sudah sesuai Bu, sudah sangat sepadan dengan apa yang diajarkan di modul 3.1 pengambilan keputusan. Sudah berjalan seperti koridornya, tidak ada yang bermasalah. Jadi lebih bagus yang pendidikan ini memberikan informasi. Jadi saya sebagai CGP memberikan informasi kepada rekan-rekan saya biar lebih tercerahkan kembali Bu. Karena kan kita kan bertujuan untuk memberikan ilmu yang telah kita dapatkan dan menggerakkan guru yang lain kan. Baik, menurut Pak Erwin nih, apa yang masih perlu dikembangkan atau dievaluasi dari proses pengambilan keputusan? Oke. Menurut saya yang perlu dievaluasi adalah kejadian tadi ya, iya kejadian tadi. Kalau kita mencontoh yang tentang rapat tadi,
evaluasi kita adalah siswa yang bermasalah itu lebih cepat kita tangani. Kalau kita tak mampu, kita bisa ke guru BK, karena guru BK sesuai kapasitasnya lebih ahli dalam mengambil keputusan juga. Jadi lebih bisa ditangani lebih cepat dulu. Jadi untuk evaluasinya adalah kalau ada permasalahan langsung jika ditanggapi, jangan dilarut-larutkan. Jangan dilarutkan. Jadi anak yang tidak disiplin tidak perlu larut ya. Benar Bu. Baik. Oke. Baik Pak Erwin, kita Ya, Bu. lanjutkan pada bagian inti pendampingan ya. Penerapan aksi nyata modul 3.1 Benar. ya, itu tidak dituntut untuk menganukan implementasi di LMS kan? Iya benar Bu. Oke. Baik, kita akan diskusikan aksi nyatanya pada hari ini. Bagaimana proses Pak Erwin dalam menemukan atau mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Iya, benar. Dalam mengidentifikasikan sumber daya yang ada di sekolah, kita melihat Bu, kebutuhan apa yang kita cari di sekolah. Kebutuhan tiap sekolah itu kan pasti berbeda-beda Bu, yang tergantung dari kemampuan dari sekolah tersebut. Kalau sekolah kita di SMK 1 Milahan, kebutuhan aset dengan sumber daya itu lebih banyak Ibu. Kenapa lebih banyak? Karena kita betul-betul menggerakkan siswa dengan tenaga pengajar guru tersebut untuk bisa menghasilkan maksimal dalam pembelajaran. Contohnya Ibu, dalam aset di SMK 9 guru-guru dituntut bisa menggunakan teknologi. Jadi sekolah mengadakan pengembangan aset itu berupa Infocus. Jadi Infocus itu yang disediakan itu berjumlah 6 buah. Jadi siapa saja guru bisa minjam di kapal umum yang dipimpin oleh Pak Samsul Abidin MPD. Kita bisa minjam ke sana Bu. Jadi Pak Abi itu yang mengkoordinator aset Infocus. Nah, dituntut karena kita kan zaman selalu berubah Ibu. Jadi mengidentifikasikan kebutuhan kita. Pertama itu tentang pengajaran. Siswa membutuhkan materi yang lebih bagus dengan lebih canggih ya Bu ya. Jadi siswa lebih tertarik belajar ketimbang dari kita mengajar secara konvensional seperti biasa cara amat, kan siswa jadi boring. Kalau kita memanfaatkan teknologi kan lebih ringan Bu belajar kita. Iya, kebutuhannya. Terus selanjutnya kebutuhan siswa juga kita dicukupkan juga, yaitu berupa pemberian bantuan Bu juga untuk siswa yang kurang mampu. Itu juga termasuk dalam kegiatan kita Bu, dikarenakan biar dia termotivasi kembali, karena kan tiap orang kan berbeda Bu, begitu. Oke, baik. Apa saja kendala yang Bapak Erwin temui dalam melakukan identifikasi sumber daya tadi? Terus apa trik Pak Erwin supaya bisa mengatasinya? Dalam kendala yang saya rasakan dalam mengembangkan sumber daya, khususnya dalam contoh Mengidentifikasi tadi ya? Identifikasi ya, kendalanya saya mengetahui kebutuhan, karena saya kan tanya sesuai kebutuhan guru itu berbeda-beda Bu. Oke, ada yang mungkin ada yang butuh fokus, ada yang butuh jam yang lebih banyak lagi karena jam masih belajar kan, kurang rasanya. Terus ada dari siswanya. Nah, jadi setiap kebutuhan itu saya identifikasi berbeda. Tapi saya cari simpulan yang terbesar, yaitu kebutuhan aset berupa Infocus itu yang lebih penting Ibu, karena untuk menunjang pembelajaran. Nah, jadi saya carilah solusinya. Saya tanyakan ke bendahara apakah bisa untuk pengadaan Infocus lebih dibanyakan. Semula cuma hanya 2 saja Bu. Iya, tapi alhamdulillah tambah 4 jadi 6 Infocus. Jadi solusinya bendahara bisa menyediakan. Kebetulan bendahara menyikapinya dengan bijaksana. Kalau baik untuk sekolah itu bisa diadakan begitu Bu. Oke, baik. Bagaimana nih perasaan Bapak Erwin ya saat Bapak mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Oke, tentunya perasaan saya dalam mengidentifikasi masalah ini senang Bu ya, karena saya
bergerak nih. Ya, Iya, bergerak ya. bagaimana cara yuk menghidupkan sekolah kita lebih bagus. Kita udah tahu sekolah di SMP 9 memang sudah bagus Bu ya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai guru kita Lebih tergerak, bagus lagi ya. bergerak dan membaguskan sekolah lebih bagus Bu. Makin polos kan makin bagus Bu. Jadi saya merupakan suatu senang saya merasa tertantang, saya merasa bisa memberikan kontribusi terbaik saya untuk sekolah ini Bu. Baik, dalam menentukan sumber daya tadi, apa pertimbangan Bapak? Dalam menentukan dan menimbang sumber daya ini, saya menimbang itu biasanya Bu tentang anggaran. Anggaran. Nah, khususnya yang saya contohkan ini karena pengadaan infocus itu Bu, kan berbasis teknologi ya. Itu kan satu infocus itu Bu harganya 2 jutaan. Diadakan tambahkan menjadi 4 infocus kan bisa itu 8 juta. Jadi pertimbangan saya itu 8 juta itu gimana? Tapi setelah saya bicara dengan bendahara, jadi bendahara tersebut sudah menyediakan dana yang cukup. Jadi alhamdulillah pertimbangan saya dalam keraguan saya tentang dana cukup atau tidaknya itu tertepis oleh bendahara, karena sekali lagi siswa lebih nyaman dalam pembelajaran, siswa lebih semangat lagi kembali karena kita menggunakan teknologi itu. Baik, Pak Erwin, apakah terdapat hal lain yang dapat dijadikan sumber daya bagi sekolah ini yang belum Bapak temukan atau sedang berlangsung dalam proses berlangsung? Apa yang belum ditemukan? Yang menurut saya Bu, yang belum ditemukan sekolah dalam pengelolaan sumber daya itu lebih aset ya. Aset ini kita berupa ruang kelas Bu. Iya, ruang kelas ya. Kita tahu Ibu, sekolah kita ini sudah full tanahnya dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tak ada ruangan yang kosong. Jadi pemanfaatan ruang kosong itu Bu yang belum dipantau atau dipikirkan oleh sekolah. Jadi misalnya ruang kosong yang ada tersisa sedikit itu atau ada kelas yang rusak itu kalau bisa kita bantuan misalnya dengan ke Pemprov atau ke Dinas PUPR untuk pengadaan ruang kelas. Jadi ruang kelas yang hancur atau yang ada tanah kosong itu dimanfaatkan sebagai kelas tingkat 2 itu Bu, biar lebih bisa biar lebih bisa menampung kapasitas siswa yang ada sini. Kita tahu setiap tahun siswa ini misalnya pertama selalu banyak masuk Bu, jadi banyak nolak Bu, jadi kasihan menurut saya kan lebih bagus memanfaatkan yang belum terpikirkan adalah itu penambahan ruang Ya, iya. jadi kalau bisa tingkat ya. Iya tingkat. Oke, baik. Baik Pak Erwin, sekarang bahasan kita dari tadi sudah cukup panjang ya. Benar. Sekarang kita sudah sampai pada perkembangan komunitas praktisi. Ya, Pak Erwin sudah ada praktisi yang membentuk benar. kemarin ya. PI berapa itu membentuk komunitas praktisi? PI 3 Tiga ya. Oke. Loka Karya 2. Ya, Rencana Loka Karya 2 itu komunitas praktisi dijalankan di sekolah dan kita implementasikannya untuk berbagi kepada rekan sejawat. Baik Pak Erwin, apakah Bapak sudah merintis komunitas praktisi di sekolah? Sudah ya? Sudah betul. Bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Bapak nih? Bapak kan belajar dalam pembelajaran guru penggerak ya, menjadikan guru penggerak. Nah, bagaimana peran komunitas ini dalam pembelajaran Bapak? Dalam PI kedua kemarin kan kita sudah membahas membahas tentang petisi kegiatan tersebut. Kegiatan yang saya bangun adalah literasi Bu ya kemarin. Literasi terhadap peserta didik meningkatkan seperti apa saya katakan kemarin, dan itu merupakan suatu program yang sudah berlangsung untuk saat ini. Merupakan hal yang bagus ya untuk saya dalam pembelajaran, karena dari komunitas literasi ini kita bisa menggabungkan dengan apa yang saya dapat dengan guru penggerak. Maksudnya adalah dalam komunitas literasi yang saya buat ini, saya sama-sama belajar bagaimana jadi guru penggerak beserta literasi ini saling berdampingan.
Contohnya dalam kita jadi guru penggerak kan kita harus tahu Bu, memahami unsur-unsur bacaan, unsur-unsur apa yang bisa kita dapatkan dari kandungan sebuah isi buku atau teks. Nah, dalam literasi ini mendukung saya dalam mempercepat memahami suatu konteks Bu. Di Iya, dalam pendidikan guru penggerak ya. Jadi lebih nyambung saya lebih bisa menggunakan bahasa yang mudah juga untuk dipahami karena berkat dari literasi sehingga komunikasi saya lebih lancar Bu. Baik, sangat bermanfaat ya buat kita ya. Benar. Terus apa saja yang perubahan yang menyenangkan bagi Bapak nih yang dialami dari rekan di dalam komunitas praktisi tadi? Yang saya senangi adalah untuk guru tersebut lebih sering ke perpustakaan Bu. Iya, jadi karena literasi kan lebih penting kan, wawasannya lebih terbuka. Jadi dia lebih senang di perpustakaan, di nongkrong Bu. Ya, jadi adalah suatu bawaan perubahan Bu ya. Yang biasa nongkrong mungkin di kantin ya, atau di masjid guru sekarang nongkrongnya di perpustakaan. Iya, lebih enak Bu, tambah dibaca buku. Oke. Baik Pak Erwin, apa yang kita kan program kita ini sudah hampir selesai nih. Ya Bu. Terus apa rencana yang akan dilakukan oleh komunitas praktisi yang sudah kita bentuk jika program ini sudah selesai? Oke. Mungkin Bu di komunitas praktisi yang akan dibentuk tetap walaupun program kita selesai, kita akan tetap jalankan Bu. Seperti ya mungkin mencari duta literasi Bu ya. Di tiap-tiap kelas pasti ada seorang siswa atau seorang siswi yang ingin menjadi duta, yang ingin menyebarkan pentingnya kita membaca buku, karena kita tahu Bu, baca buku kan alergi banyak anak kan. Jadi ada pasti yang jumpa sosok seperti itu. Tetap kita lanjutkan Bu, tiap tahun pasti kita cari penyaringannya dan bibitnya kita kelola juga. Kadernya, setiap pembangunan kader itu tetap dilakukan ya Bu. Jadi usahakan dalam kegiatan ini tidak terputus, saling sambung terus menerus. Baik. Kira-kira nih apa dukungan yang Bapak perlukan agar dari komunitas praktisi yang sudah kita bentuk kan kita belajar bersama di dalamnya ya. Nah kira-kira apa dukungan yang Bapak perlukan agar kita tetap bisa belajar bersama? Iya, dukungan yang saya perlukan adalah ya dukungan ya bersifat moral ya. Ya moral itu otomatis selalu memberikan saya kritik. Kritik membangun yang bisa saya gunakan biar bagaimana praktisi literasi kita ini berjalan dengan baik Bu. Jadi kritikan itu tidak hanya menyinggung ya, malah membangun, kita jadikan malah membangun dalam diri kita. Terus moralnya mungkin yang saya butuhkan adalah pengadaan buku yang lebih banyak biar siswa dan guru semua tidak monoton dalam belajar. Kan kita tahu makin update buku, makin banyak gambarnya yang wah gitu ya sejarah, maka banyak juga orang animonya untuk mau ke perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan saya ini literasi. Baik, kita sampai pada sesi dialog pasca observasi Pak Setiawan ya, Erwin dan Ibu Aulia. Terima kasih atas kesempatan Ibu bisa membantu kita dalam menyelesaikan undang-undang 75 CGP di kita Pak Ali Erwin. Baik Ibu, pada sesi ini nanti Pak Erwin kita sudah diberi tugas kemarin ya untuk mengarahkan teman sejawat kita membuat PPP sudah ya, melaksanakan pembelajaran di kelas dan juga sudah melaksanakan observasi ya. Baik, ini kita sampai pada sesi pasca percakapan observasi pembelajarannya Bu ya. Jadi Pak Erwin nanti silahkan sampaikan tujuan percakapan kita pada hari ini, kemudian melaksanakan percakapan umpan balik. Silakan Pak Erwin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu telah bersedia menampik saya di PI Juma ini dalam kegiatan observasi dan juga observasi. Oke, yang mulia terima kasih Mem waktunya telah bersedia meluangkan pikiran dan tenaganya untuk saya di PI Juma ini. Oke Mem, pertama-tama saya ingin bertanya, Mem
melaksanakan observasi bersama MEM ini bukan semata-mata untuk menyudutkan, bukan untuk menjatuhkan, atau bahkan untuk mencari kekurangan dari MEM. Tapi tujuan saya adalah untuk meningkatkan potensi yang ada di diri MEM juga, dan juga kita sharing MEM bagaimana yang terbaik untuk media pembelajaran. Nah, itu tujuan sebenarnya yang harus kita pahami MEM. Baik MEM, setelah kita melaksanakan kegiatan yang telah kita laksanakan kira-kira sebulan yang lalu, berarti MEM di situ mengajarkan tentang passive voice MEM ya, di kelas 11 MPLB 3. Oke. Di situ MEM luar biasa sekali ya, saya amati MEM sebagai objek observer yang sangat antusias, powerful tentunya mengajarkan materi tersebut dengan menggunakan teknologi TIPEX MEM ya. Nah, jadi MEM menggunakan media quizzes betul dalam pengerjaan soal. Nah, saya lihat di ruang kelas menjadi lebih hidup, antusiasnya sangat tinggi, seolah-olah bermain MEM ya, saya lihat. Jadi mereka lebih banyak menjawab soal melalui HP, rupanya lebih semangat dalam belajarnya. Berarti menggunakan teknologi sekarang luar biasa ya dalam pembelajaran kita. Terus bisa berbicara atau mempresentasikan, dan untuk passive voice ini nanti di akhir pembelajaran mereka diharapkan untuk berbicara atau mempresentasikan materinya. Jadi tadi seperti di awal tadi pengembangannya itu tentang vocabulary, dari vocabulary tadi mereka mampu untuk belajar berbicara bersama teman sejawat, lalu mempresentasikannya di depan kelas dengan terus diri. Jadi tujuan nanti mereka akan balik ke kelas, presentasi, berbicara dengan baik, tidak perlu harus bentar dulu mandi, yang penting dia bisa bicara dulu, lalu dia memahami apa yang dia ucapkan. Mau itu kata-katanya salah, tidak apa-apa, nanti akan dibantu, karena dia tidak mungkin langsung bisa memahami bahasa Inggris secara langsung, karena dia kan bukan orang bule, supaya istilahnya kadang ada kalanya mengalami kesulitan dalam ucapan. Tapi untuk mereka maju percaya diri aja itu udah cukup jauh lebih bagus. Terus yang tujuan berikutnya yang untuk diri saya sendiri, ya tentunya ketika saya mencari teknik pembelajaran yang lain, nanti akan di kelas-kelas yang lain atau di pertemuan berikutnya, cara pengajaran yang saya sampaikan pun jauh lebih mudah diterima dibandingkan sebelum-sebelumnya. Jadi bagi dua ya, kita dengan untuk siswa. Kira-kira Mem tolak ukur berhasilan ini diambil dari segi mana nih? Kalau tolak ukur pada siswa tadi, presentasinya saya ambil aja misalnya di dalam kelas itu ada sekitar 35 siswa. Jadi diharapkan ketika mereka presentasi di kelas atau menjawab soal-soal dari kuis tadi tentang passive voice, mungkin kira-kira atau lebih dari 27 atau lebih dari 30 siswa bisa menjawab dengan benar tanpa bertanya dan berhasil dalam pelajarannya. Tapi mereka sudah cukup memahami materi tanpa bertanya lagi dengan apa yang sudah saya sampaikan, sudah mereka diskusikan atau mereka menjawab soal melalui kuis tadi. Itu kan bisa dilihat melalui lembar nilai dari kuis tadi Pak Andri, kan kalau sebuah hasilnya mereka bisa lihat nih berapa benar berapa salah. Ya. Selanjutnya Mem, apa yang diperlukan untuk mendukung kegiatan tersebut? Pendukung yang saya gunakan dalam pembelajaran itu tentunya laptop tadi ya. Dalam laptop ini saya sering menggunakan media-media belajar yang saya buat sendiri. Selain dari buku, dari Google, dari website, dari YouTube, saya juga membuat materi pembelajaran sendiri yang saya rasa saya memahami apa yang akan saya ajarkan. Tentunya siswa pasti lebih memahami, menerima apa yang saya ajarkan karena saya menguasai itu Pak. Jadi selain menggunakan PowerPoint, media YouTube, saya juga menggunakan aplikasi Quizzes sebagai media penilaian terhadap soal-soal yang akan saya berikan setelah materi. Karena kalau memilih kelompok dan memilih leader ya, setahu saya di kegiatan tersebut memilih satu orang atau dua orang yang mampu menceritakan atau membagi ilmunya tentang pelajaran bahasa Inggris. Jadi teman sejawat ya. Jadi mungkin kita sebagai guru mungkin ada missnya ya, memberikan materi kepada anak, mungkin ada yang tidak sempat tertinggal kita mungkin melalui anak ke anak ya, siswa ke siswa bisa seprovinsi ya, lebih nyambung dia memahami karena yang mungkin teman main ya, lebih dekat ya, mungkin secara kejiwaan lebih sama. Nah, saya nengok secara keseluruhan memori sangat bagus sekali, bisa jadikan contoh untuk rekan-rekan guru lain bagaimana mengajar dengan
abad 21 ini menggunakan teknologi dan juga menggunakan teman sejawat sebagai pendongkrak penilaian kita. Saya rasa sama sekali, Mem. Oke, Mem. Oke, setelah itu, Mem, kita masuk ke tahap lembar rencana pengembangan diri ini, Mem. Nah, dalam rencana pengembangan diri ini ada beberapa sub pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Mem. Yang pertama, Mem, aktivitas nih. Aktivitas pengembangan apa yang Mem cari di kegiatan kali ini, Mem? Aktivitas pengembangan dalam materi yang saya terapkan pada kelas ini tentunya untuk siswa saya sendiri. Yang pertama pada siswa tentunya dengan mengajarkan materi ini siswa nantinya mampu mendapatkan kosakata yang baru, vocabulary yang baru dalam bahasa Inggris. Yang kedua, mereka juga menggali kemampuan mengembangkan kemampuan mereka dalam berdiskusi bersama teman sejawat. Tadi kita bersama grup, jadi mereka di situ bisa berdiskusi dan berkolaborasi dalam menemukan atau belajar bersama. Lalu yang ketiga, dalam mengembangkan bakat mereka dalam speaking. Jadi tentunya bahasa Inggris ini kan diharapkan mereka mampu berbicara. Tidak perlu banyak, yang penting bisa. Tidak perlu benar, yang penting berani. Ya. Jadi tentunya ketika mereka pandai berbicara, itu juga akan mengasah kemampuan keseharian mereka saat mereka nanti di kelas. Lalu untuk diri saya sendiri, dengan mengajar materi ini berulang-ulang, tentunya saya akan selalu menguasai materi tersebut dan nantinya akan saya cari teknik-teknik lagi belajar bagaimana caranya supaya materi ini bisa diajarkan jauh lebih mudah daripada sebelumnya. Berarti ada dua ya, Mem, ya. Iya. Untuk diri kita sendiri sebagai guru, ya. Siswa, oke. Berarti Mem ingin menggali terus ya, Mem. Iya. Luar biasa soalnya, Mem. Iya, saya gitu. Tujuan, Mem, sebenarnya yang Mem hendak capai kira-kira apa, Mem? Tujuan pembelajaran bahasa Inggris ini kan macam-macam kan ya, ada yang bagaimana karena kalau dipakai tulis kertas biasanya mas capek karena udah berpikir nih anak sekarang kan sedikit manja, cuma mereka makin terlibat dalam penggunaan teknologi. Jadi ketika menggunakan puisis mereka semangat. Ketika dibagi kemudian sharing nih di grup silakan buka jawab pertanyaan 10 itu mereka langsung berlomba walaupun tidak ada kuota pasti minta kuota sama temannya. Kalau bagi kuota begitu, bagi catering mereka malah antusias. Walaupun benar salah, yang penting mereka coba dulu, kayak gitu. Semangatnya gitu. Jadi kita bersemangat Iya, jadi saya kalau masuk kelas Bu, kalau misalnya ada materi, saya lebih senang menggunakan materi soal-soal seperti itu. Isis, pakai kamu, gitu kan. Nanti, jadi ketika bagi link mereka langsung udah cepet buka. Tidak ada kuota Mem, bagi-bagi langsung buka. Kalau ditulis langsung lemah. Iya, langsung turun down gitu. Iya, pergeseran zaman, Mem, ya. Iya, mungkin zaman sekarang udah harus menggunakan teknologi yang anak. Lanjut, Mem, kira-kira waktu yang Mem butuhkan dalam pencapaian materi ini berapa, Mem? Waktu untuk saya mengajar materi pasif voice ini tentunya kan tidak saya ajarkan hanya satu kelas saja Pak Andi, ada 3 kelas yang saya ajarkan materi bersama dan kemampuan masing-masing kelas itu beda-beda. Jadi ada satu kelas yang saya ajarkan cukup 2 kali pertemuan mereka sudah makan habis materinya, tapi ada juga kelas yang butuh 3-4 kali pertemuan baru habis materinya. Jadi kalau di pukul rata sekitar 4 pertemuan lah atau 2 minggu baru materi pasif voice ini terselesaikan. Ya, 2 sampai 2 minggu. Luar biasa. Nah, Mem, pertanyaan dalam rancangan pengembangan diri mungkin sudah selesai. Terakhir, Mem, saya tanyakan, Mem, setelah kita ada observasi ini dalam coaching, kira-kira perasaan apa yang Mem rasai setelah terjadinya kegiatan ini? Jujur Pak Andi ya, awal-awal ketika saya dikatakan sebagai objek observasi untuk Bapak, saya merasa takut nih ketika diri. Saya merasa rasanya nih ada yang salah nih, malu nih sama Bapak Andi gitu kan. Tapi saya menilai juga diri saya, tidak mungkin kan saya menilai diri saya sendiri. Tentu saya butuh tanggung jawab untuk menilai saya. Ya itu kata Pak Andi, ini kan bukan sebagai sarana menyudutkan, tapi malah sebagai sharing ilmu. Ya, jadi ketika diobservasi, saya jadinya semangat Bu, saya semangat tuh, fokus nih, berarti ada yang melihat saya ngajar nih. Jadi saya bisa cari nih apa salah saya atau gimana kesalahan saya dalam mengajar, apa step-step yang kurang gitu kan. Jadi kita sharing sama Pak Andinya dan saya merasa sangat senang sekali sebagai bahan atau sebagai objek observasi dari Pak Andi. Malah kalau seandainya ada observasi lagi Pak, boleh saya. Oh iya, macam diri ya. Iya, saya. Kira-kira perasaan apa yang Mem rasai
setelah terjadinya kegiatan ini? Jujur nih Pak Andi ya, awal-awal ketika saya dikatakan sebagai objek observasi untuk Bapak, saya merasa takut nih ketika diri. Saya merasa rasanya nih ada yang salah nih, malu nih sama Bapak Andi gitu kan. Tapi saya menilai juga diri saya, tidak mungkin kan saya menilai diri saya sendiri. Tentu saya butuh tanggung jawab untuk nilai saya. Ya itu kata Pak Andi, ini kan bukan sebagai sarana menyudutkan, tapi malah sebagai sharing ilmu ya. Jadi ketika diobservasi, saya jadinya semangat Bu, saya semangat tuh, fokus nih, berarti ada yang melihat saya ngajar nih. Jadi saya bisa cari nih apa salah saya atau gimana kesalahan saya dalam mengajar, apa step-step yang kurang gitu kan. Jadi kita sharing sama Pak Andinya, dan saya merasa sangat senang sekali sebagai bahan atau sebagai objek observasi dari Pak Andi. Malah kalau seandainya ada observasi lagi Pak, boleh saya. Oh iya, banyak diri ya. Iya, jadi kan saya tambah ilmu lagi, oh ternyata yang nilai Pak Andi ini loh, jadi besok ketika saya ngajar ini lagi yang saya masukkan dalam pelajaran saya. Terima kasih, Luar biasa. sangat antusias ya Pak Erwin ya. Harus banyak guru seperti Banyak ini guru. ya, biar Karena kadang-kadang kan mau di supervisi itu takut duluan iya, gitu iya. kan. Ya karena mungkin selama ini supervisi itu kesannya seperti itu, menakut-nakuti. Iya. Padahal sebenarnya kalau kita jalankan seperti proses coaching ini tidak ada sama sekali. Malah kita disuruh menemukan sendiri apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Nah, itu sebenarnya ya. Mudah-mudahan ketika kita semakin lebih baik. Baik, Mbak Mulia, terima kasih kali ini telah melakukan perbincangan dan percakapan kita mengenai kegiatan observasi dan coaching kemarin. Oke, semoga ini menjadi ilmu untuk kita semua, bagaimana bisa meningkatkan kemampuan kita biar pendidik bisa lebih aktif dalam pelajaran. Baik, Bapak Guru CPG Angkatan 7 Kabupaten Muara Gilir, telah kita laksanakan percakapan tentang observasi. Sekarang saya kembalikan kepada BP kita, Ibu Siti. Silakan. Setelah sekian jam ya kita berbincang-bincang, berdiskusi masalah pengambilan keputusan, pemetaan aset dan segala macam, juga perkembangan komunitas praktisi yang sudah Bapak bentuk ya. Ya, benar. Jadi saat ini sudah sampai kita pada bagian akhir pendampingan hari ini. Mungkin kita akan ketemu di bulan depan lagi ya. Benar, Bu. Ya. Iya baik. Setelah Pak Erwin menjalani program pendidikan guru penggerak ini, apa hal yang menurut Bapak materi yang paling Bapak kuasai di antara materi-materi yang sudah Bapak praktekkan? Iya. Yang paling kuasai? Dari modul 1, 2, 3. Mm-mm. Oke. Yang paling saya menguasai itu untuk di saya dan saya sudah terapkan itu di modul 1 Ibu, yaitu di modul 1.3 Bu ya, tentang restitusi ya. Restitusi. Iya, memberikan pencerahan yang sangat luar biasa bagi saya. Di mana kegiatan tersebut kita memberikan pemahaman Bu. Selama ini kita mungkin sebagai guru kan hanya memberikan pandangan hukuman terhadap siswa yang bermasalah. Iya. Ternyata di restitusi itu memberikan gambaran lebih bagus lagi. Bukan hanya hukuman, karena hukuman itu bisa merusak mental, bisa merusak pikiran siswa. Jadi di restitusi itu lebih mengembangkan Bu. Lebih mengembangkan dalam kemampuan anak. Yang saya terapkan kan anak-anak yang bermasalah coba saya jadikan asisten bagi saya. Jadi saya jadikan asisten, tujuannya kenapa? Biar dia atau siswa tersebut menjadi lebih pandai Bu. Ya, maka saya jadikan asisten saya, atau saya memberikan hukuman berupa yang berbicara di depan English Perform untuk dia bisa berbahasa Inggris. Jadi dia meningkatkan kompetisi dia walaupun dia melakukan kesalahan gitu. Nah itu yang kita paling kuasai. Nah sekarang yang materi yang paling membingungkan dan perlu pembelajaran yang lebih dalam lagi, apa kira-kira? Oke, yang membingungkan di menurut saya adalah di modul 3.2 itu tentang aset. Aset yang bingung saya, aset yang menyusut ya, itu masih belum beberapa paradigmanya yang belum saya terkuasai Bu. Jadi saya tahunya aset itu mengembangkan aset, memanfaatkan aset. Kalau aset yang untuk menyusut atau berkurang itu Bu, saya belum menguasai betul Bu. Ya, karena kita tahu kan di SMK ini
aset itu kan bertambah-tambah Bu. Jadi kita memelihara aset, mengembangkan aset, memanfaatkan aset. Tapi aset untuk menyusut atau yang berkurang itu Bu, untuk sekolah kita belum rasanya Bu. Jadi masih agak bingung saya menyingkronkan yang ada yang di guru penggerak dengan yang di sekolah gitu Bu. Oh begitu ya, masih ada tidak sinkron kelihatannya Iya ya. rasanya. Oke baik. Dari beberapa jam percakapan kita ini saya merasa sangat terbuka, semakin terbuka pemikiran kita, dan mudah-mudahan kita akan selalu tetap berbagi praktek baik, tidak terhenti hanya sebagai dalam pelatihan ini ya Pak Erwin ya. Tentunya kita akan selalu berbagi praktek baik, dan mudah-mudahan juga akan banyaklah pengikut kita ke depannya ya Pak Erwin ya. Baik Pak Erwin, saya akan mengingatkan Pak Erwin tugasnya untuk P6 ya, Ya, benar. menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Oke, kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum P6 Oh iya. ya, sebelum P6 nih P6 Berarti habisnya langsung saya rancang, Bu. langsung dirancang. Pertama, menyebarkan kuesioner survei feedback 360 sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu. Respondennya kepala sekolah, Ya. rekan guru sebanyak 5 orang, dan perwakilan murid 5 orang. Kemudian mengisi evaluasi diri, itu yang pertama. Kemudian saya juga akan mengingatkan untuk melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Ini agak berat mungkin Pak Erwin ya. Pelaksanaan juga dilakukan sebelum P6. Yang pertama, Pak Erwin menentukan jadwal diskusi pemetaan aset dengan kepala sekolah. Kemudian mengundang aktor, di mana ada kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, tokoh setempat, dan perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Nanti bisa dilihat di langkah pendampingan. Membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan, kemudian mengumpulkan hasil pemetaan. Ya, ini aset nih, Pak Erwin, berarti kan agak berat nih tugas nih Pak Erwin. Iya, harus saya dalami lagi Bu. Iya. Terkait pembelajaran daring, ada yang perlu saya sampaikan kepada Pak Fasilitator? Untuk sekarang lebih bagus Bu, tidak ada masalah yang Tidak saya ada rasakan. masalah, ya. Sangat termotivasi dari Pak Fasil kita. Tidak ada masalah yang Tidak ada harus masalah. disampaikan ya. Tidak ada pertama. Oke, baik Pak Erwin, terima kasih banyak. Kita sudah menyelesaikan rangkaian pendampingan PI 5 ya. Ya, Bu. Semoga tugas yang akan Pak Erwin lakukan tidak terkendala, karena kita kayaknya bulan ini langsung lagi Iya, langsung. PI 6 karena sebelum libur kayaknya kita Iya. melaksanakan tanggal 17 kita lokakannya. Baik Pak Erwin, terima kasih banyak Terima kasih banyak sudah Bu telah mau selesai pendampingan kita ya. Ya, siap. Kita bertemu lagi Ya, di PI 6. Terima kasih banyak Terima Bu ya kasih, atas iya. bantuannya.